Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Kaum muslimin pencinta ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kali mari kita menyampaikan puji syukur alhamdulillah bahwa kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hidup dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan wabah Covid ini cepat berlalu dari bumi Allah ini agar kita bisa berkehidupan yang layak seperti biasa. Kaum muslimin yang berbahagia, hari ini kita akan coba menjelaskan makna yang terkandung dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Kaum muslimin, surat Al-Asr adalah surat ke-103 yang terletak setelah surat At-Takasur. Surat At-Takasur adalah surat yang membicarakan tentang berbangga-bangga dan pamer dengan harta kekayaan. Sebelum suratnya At-Takasur adalah surat Al-Humazah yang berbicara tentang neraka wel bagi orang-orang yang pengumpat, pencela, dan menumpuk-numpuk harta. Surat Al-Asr termasuk surat Makkiyah. Walaupun hanya 3 ayat tetapi mengandung makna dan hikmah yang sangat mendalam. Imam Syafi'i pernah berkata, "Lau tadabbarun nasu hajihi surah lau sa'athum." Seandainya manusia merenungkan isi kandungan surat ini, niscaya akan mencakupi semua yang mereka perlukan. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin berkata, maksud perkataan Imam Syafi'i itu adalah bahwa surat ini telah cukup bagi manusia untuk mendorong mereka agar memegang teguh agama Allah dengan beriman, beramal soleh, berdakwah, dan bersabar atas semuanya. Beliau tidak bermaksud bahwa manusia cukup merenungkan surat ini saja tanpa mengamalkan seluruh syariat Islam. Karena seorang yang berakal apabila mendengar atau membaca surat ini, maka pasti akan berusaha untuk membebaskan dirinya dari kerugian dengan cara menghiasi dirinya dengan 4 kriteria yang disebut dalam surat ini, yaitu beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan menasihati dalam kesabaran. Kaum muslimin, keutamaan surat Al-Asr ini juga tergambar dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam At-Tabrani dari Ubaidillah bin Hafsah. Ia berkata, jika 2 sahabat Rasulullah SAW bertemu, maka keduanya tidak akan berpisah kecuali setelah satu darinya membacakan kepada yang lainnya surat Al-Asr hingga selesai. Kemudian mereka memberikan salam. Hadis diriwayatkan oleh hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Syekh Al-Albani dan hadis ini tergolong sahih. Kaum muslimin, surat Al-Asr ayat pertama wal asr, yaitu ayat ini diawali dengan huruf waw kasam, yaitu waw sumpah. Allah bersumpah dengan masa
yakni waktu-waktu yang kita lalui dalam hidup ini, zaman demi zaman, masa demi masa, yang di dalamnya terjadi bermacam-macam kejadian dan pengalaman yang menjadi bukti atas kekuasaan Allah yang maha mutlak, hikmahnya yang tinggi dan ilmunya yang sangat luas. Seperti di dalam ayat Allah katakan, wa min ayatil lailu wan naharu was samsu wal qamar, dan di antara tanda kekuasaan Allah ialah malam, siang, matahari, bulan. Fussilat ayat 37. Islam sangat memperhatikan betapa vitalnya dan strategisnya waktu dalam kehidupan ini. Sampai-sampai Allah bersumpah dengan waktu itu. Seperti wal fajr, wad duha, wan nahar, wal asr, wal lail. Itu bukti betapa pentingnya penggunaan dan pemanfaatan waktu dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Al-asar juga bermakna waktu atau umur, karena umur inilah nikmat besar yang diberikan oleh Allah kepada manusia agar digunakan oleh manusia sebaik-baiknya untuk beribadah dan beramal saleh. Kata al-asar bisa juga diartikan waktu asar, yaitu waktu petang, ketika bayang-bayang badan sudah mulai lebih panjang daripada badan kita sendiri. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar mengutip apa yang disampaikan oleh Muhammad Abduh, bahwa telah menjadi kebiasaan bagi orang Arab apabila telah datang waktu sore, mereka duduk-duduk, berkumpul-kumpul, diskusi-diskusi ringan, membicarakan soal-soal kehidupan dan cerita-cerita lain yang berkenaan dengan urusan sehari-hari. Karena banyak percakapan yang melantur ke sana ke sini, sering terjadi pertengkaran di antara mereka, bersakitan hati sehingga menimbulkan permusuhan. Karena itulah ada yang mengutuk waktu asar ini, mengatakan waktu asar itu tercela dan naas, banyak bahaya yang terjadi di waktu asar itu. Maka datanglah atau turunlah ayat ini memberikan peringatan demi waktu. Perhatikanlah waktu asar, bukan waktu asar yang salah. Yang salah adalah manusia-manusia yang mempergunakan waktu itu dengan salah. Mempergunakannya untuk bercakap-cakap yang tidak ada ujung pangkalnya. Misalnya bermegah-megah harta, memuji diri sendiri, ujub, membuli orang lain, menghina, merendahkan orang lain. Tentu orang yang dihinakan tiada terima, dan timbullah saling sengketa dan pertengkaran. Padahal jika yang dipercakapan, yang diperbincangkan adalah sesuatu yang berfaedah dan bermanfaat dengan tidak menyinggung perasaan orang lain, tentulah waktu asar itu akan membawa manfaat. Masa atau waktu yang dijadikan oleh Allah dalam firman ini menjadi sumpah agar diperhatikan oleh manusia dan ia tidak disia-siakan atau diabaikan. Rasulullah dalam hadisnya pernah bersabda, dua kenikmatan yang kebanyakan orang lalai di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu senggang. Hadis Tirmizi. Oleh karena itu, manusia hendaknya memperhatikan waktu, masa dan umur ini, karena kelak ia harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mari kita memanfaatkan untuk beribadah, beramal saleh, dan berbuat kebaikan kepada semua. Insya Allah kita akan terbebas dari waktu yang disebut merugi. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan yang datang
membahas ayat kedua dari surat Al-Asr ini. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.